Mari kita memiliki jiwa yang makmur, saudara. Mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Dan juga kehidupan kita menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita hari ini baca surat Yohanes yang ketiga, saudara. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dan hari ini kita menyelesaikan surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga. Demikian perkataan firman Tuhan. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam surat 3 Yohanes ini merupakan surat dorongan dan nasihat bagi Gaius yang adalah teman baik daripada Yohanes. Seorang yang telah dikenal, yang namanya muncul di perjanjian baru secara khusus dalam kitab Efesus karena mereka bersama-sama dengan Paulus pada saat itu. Gaius juga adalah seorang Romawi yang bertobat dan mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia disebut sebagai orang yang ramah dan seorang yang makmur jiwanya. Wow, itu luar biasa, saudara. Istilah kemakmuran jiwa ini dipakai Yohanes untuk menggambarkan situasi Gaius. Dalam kata-kata dorongannya kelihatannya Yohanes kenal betul dengan hidup Gaius, di mana dia hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu Yohanes sangat bersuka cita. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam surat Yohanes ini dia memuji Gaius karena di mana Gaius ini menunjukkan keramah tamahannya kepada pengajar-pengajar yang datang dan mengajar kepada jemaat yang ada di Efesus. Pengajar-pengajar Injil ini didorong demikian rupa, didukung demikian rupa, saudaraku, sekalipun mereka itu orang asing. Saya tertarik untuk membahas kata itu, supaya jiwamu baik-baik saja. Your soul prosper. Ya. Itu kata yang bagus. Saya akan menggunakan menerjemahkan secara langsung. Soul yang prosper itu adalah kita sebut kemakmuran jiwa. Nah, kemakmuran jiwa menurut Yohanes ini tidak ada urusannya dengan bahwa kamu kaya secara jasmani.
Dan kemakmuran jiwa nggak ada urusannya dengan berapa banyak jumlah uang yang kamu miliki di bank atau berapa Ya. banyak rumah yang kamu miliki. Tapi di sini adalah kaya karena kemurahan. Seperti Gaius yang dia hidup benar. Dan kemudian dia menolong orang-orang benar. Dia menolong guru-guru Injil yang datang lewat di tempat itu, di Efesus tentunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita semua dalam persekutuan dengan Tuhan harus memiliki jiwa yang makmur. Kemakmuran jiwa ini yang menjadikan kita hidup seperti Tuhan karena kita mengenal Tuhan. Dapat kita simpulkan seperti yang Yohanes katakan, orang yang makmur jiwanya, mereka hidup dalam kebenaran. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Di ayat-ayat ini betul-betul menunjukkan bagaimana Gaius, sahabat Yohanes ini, perlu didukung supaya dia terus berlimpah-limpah. Kata saya pilih makmur di dalam jiwanya dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Saudara, bagaimanapun idealnya sebuah gereja, saudara, selalu saja ada masalah yang datang dari dalam. Dalam kasus di surat ketiga Yohanes ini, ada juga orang-orang yang punya ambisi untuk memimpin. Di sini Yohanes berusaha untuk membandingkan tentang kehidupan Gaius yang benar dengan kehidupan seorang yang bernama Diotrephes. Dia adalah seorang yang berambisi untuk jadi pemimpin, sekalipun menunjukkan sifatnya yang memberontak kepada kepemimpinan kerasulan Yohanes. Kepemimpinan seperti ini, saudaraku, adalah kepemimpinan yang gagal untuk memberikan teladan. Sekalipun demikian, ada seorang lain lagi yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan dalam 3 Yohanes ini. Seorang lain itu bernama Demetrius yang sangat baik dan juga dia sangat pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Demetrius ini adalah seorang yang menunjukkan kualitas kepemimpinan yang lebih baik dibanding Diotrephes. Nah, kalau saudara memperhatikan, Yohanes berusaha membuat perbandingan dan dia berkata, tirulah yang baik. Jangan tiru yang tidak baik, tirulah yang baik. Sebab memang betul, di dalam fellowship kita, kalau Tuhan mengarahkan kita untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus mengerti bahwa kita harus memimpin dengan teladan. Kita harus memimpin dengan paradigma. Dan itu menjadi gambar yang tepat. Dan memang betul, Yohanes berusaha mengatakan bahwa Diotrephes ini sebenarnya orang yang miskin jiwanya. Dia tidak makmur dalam jiwanya. Ada yang kurang dalam jiwanya. Tapi Yohanes mau mengatakan, hey, tidak demikian. Kita harusnya memiliki jiwa yang makmur. Itu yang harus kita tunjukkan di mana hidup dalam kebenaran menjadi teladan bagi banyak orang. Dan hidup yang menjadi kesaksian inilah yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki jiwa yang makmur, saudara. Mari kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berpusat kepada Tuhan. Dan juga kehidupan kita menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga lewat kehidupan saudara dan saya, kita boleh menjadi keharuman bagi nama Tuhan saja. Dan kita tahu bahwa kemuliaan, kebesaran, hormat, dan puji bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Have a blessed day, saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.